Saya akan melakukan gerakan mobilisasi pada regio shoulder atau biasa juga disebut dengan glenohumeral joint. Dan pertama ada gerakan glenohumeral joint distraction atau distraksi pada glenohumeral. Baik, pertama-tama posisi pasien itu berbaring terlentang seperti ini, lalu berada di tepi bed, dan posisi terapis berada di samping pasien. Lalu kita akan melakukan mobilisasi dengan cara tangan terapis berada di bawah, tangan kirinya berada di bawah ketiak, lalu ibu jarinya mengarah ke distal dan jari-jari itu di belakang. Terus tangan kirinya itu kita posisikan pada humerus dan kita akan melakukan gerakan ke lateral. Kita menarik ke arah lateral seperti ini. Lalu selanjutnya gerakan kedua itu ada gerakan glenohumeral joint posterior glide, yaitu posisi pasien masih sama dengan yang tadi, hanya bedanya kita pada tangan terapis itu tangan kanannya menopang tangan pasien yang berada di humerus distal, lalu nopang tangannya di badan terapis. Terus tangan kirinya akan melakukan mobilisasi, tapi sebelum itu kita meraba dulu akromionnya. Setelah didapat, lalu kita melakukan gliding atau glide pada arah ke posterior atau di belakang. Gerakan selanjutnya yaitu ada glenohumeral anterior glide dengan posisi pasien tengkurap dan berada pada tepi bed lagi, tapi bedanya kita menambahkan bantalan pada area akromionnya. Distabilkan akromion dengan bantalan dan posisi terlentang. Pertama, tangan pasien itu berada di paha fisioterapis untuk berfungsi untuk menopang tangannya. Lalu tangan kanannya seperti biasa menfiksasi di bagian humerus distal dan tangan kirinya berada pada posterior prosesus akromion seperti ini. Lalu kita mengadakan gerakan ke anterior, dorongan ke anterior seperti ini. Ini kita topang dulu. Kalau kita dorong ke anterior. Gerakan selanjutnya lagi yaitu ada gerakan glenohumeral inferior glide, yaitu gerakan ke bawah. Posisi pasien terlentang, lalu tangan fiksasi di aksila dan mobilisasi di siku seperti ini, lemas-lemas, dan ibu jari ke arah distal lagi. Lalu kita lakukan gerakan ke inferior atau tarik ke bawah. Lalu selanjutnya pada glenohumeral joint ada gerakan superior glide, yaitu posisi pasien masih sama terlentang, lalu terapis berada di samping pasien dengan tangan kirinya menopang di pada siku pasien, lalu jangan biarkan tangan pasien terjatuh, dan pada tangan kanan itu memobilisasi pada menaruh tangan terapis di bawah ketiak pasien, lalu melakukan gerakan ke superior atau gerakan ke atas seperti ini. Tadi teknik mobilisasi pada glenohumeral joint yang dilakukan dengan teknik satu persatu dengan terpisah-pisah. Lalu kemudian yang saya ketahui juga ada teknik yang dilakukan bersamaan, yaitu dengan melakukan mobilisasi pada kita melakukan gliding, tetapi tangan terapis itu pada jari-jarinya berada di humerus, lalu ibu jarinya berada di distal lateral, lalu dengan kita melakukan gerakan atau gliding ke arah posterior, anterior, superior, dan inferior. Seperti ini. Lalu juga sirkulasi dengan mudah. Selanjutnya saya beralih ke gerakan
mobilisasi pada vertebra, yaitu lumbal spine. Pada lumbal spine ini terdapat beberapa gerakan juga, yaitu yang pertama ada lumbal side bending, yaitu dengan posisi pasien duduk dengan tangannya menyilang. Lalu terapis berada di samping pasien dengan dengan tangan terapis berada pada rijis pasien ini. Lalu tangan satunya berada di processus spinosus pasien. Lalu kita tarik tangan yang berada di rijis ini, kita tarik mengarah ke arah terapis. Oke, saya lakukan side bending. Gerakan selanjutnya pada mobilisasi lumbal, yaitu ada central anterior glide pada lumbal. Dengan posisi pasien tengkurap seperti ini, lalu terapis berada di samping pasien. Lalu kita melakukan mobilisasi menggunakan distal proximal di area processus spinosus. Dan sementara tangan yang menggerakkan terletak di atas tangan yang bersentuhan dengan processus spinosus. Siku diluruskan dan dengan bawah berada di arah yang akan dilakukan glide pada anterior seperti ini. Baik, selanjutnya pada setelah central anterior glide ada juga unilateral anterior glide, yaitu sama gerakannya dengan tadi, tapi ini menggunakan ibu jari. Kita melakukan mobilisasi menggunakan ibu jari yang ditumpuk di area processus spinosus pasien seperti ini. Lalu kita arahkan kita glide ke arah anterior pada proses spinosus pasien. Baik, gerakan terakhir pada mobilisasi pada lumbal yaitu ada lumbal spine rotation. Pada posisi pasien yaitu miring ke arah terapis. Lalu kita pada salah satu sisi pasien kita fleksikan hip dan kneenya ini satu saja. Lalu tangan kita memegang bahu. Ini gunanya untuk menahan agar pasien tidak melakukan gerakan yang lain. Lalu tangan terapis yang satunya berada pada lateral processus spinosus dan kita lakukan rotasi pada spinosus pasien.